Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan kebumen. Gimana? Sehat ya? Hari ini belajar sama-sama lagi tentang bagaimana cara menghitung jumlah kepadatan ikan di dalam kolam, baik itu di kolam bundar, kolam terpal kotak, kolam tanah, atau kolam apapun, berdasarkan ukuran kolam. Ini untuk nila, ikan nila. Nah, kita belajar sama-sama, nanti ada rumusnya seperti apa. Jangan skip, tonton sampai akhir biar tidak gagal paham. Untuk rumus pertama, yaitu untuk kolam dengan bentuk kotak, dengan terpal, dengan beton, dengan kolam tanah, yang tanpa bantuan aerator alias air tenang. Rumusnya seperti ini. Panjang kali lebar kali tinggi atau kedalaman air dikali 50 ekor. Nah, ini yang sudah saya aplikasikan di kolam saya. Jadi misal kolam panjang 4 meter dikali 3 meter dikali kedalaman airnya 1 meter dikali 50 ekor. Ya, berarti 4 kali 3 sama dengan 12 dikali 1 sama dengan 12 dikali 50 ekor, hasilnya sama dengan 600 ekor. Ini untuk kepadatan sampai ikan bisa masuk ukuran konsumsi atau pas panen, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk kolam kotak. Terus seandainya kedalamannya enggak 1 meter, namanya kedalamannya enggak 1 meter. Ini seperti apa ngitungnya? Misalnya airnya kok cuma setengah meter, berarti dikali 0,5 dikali 50 ekor. Ini kenapa 50 ekor? Karena ini kepadatan ideal ketika kolam tanpa bantuan aerator. Jadi seperti ini, 4 kali 3 dikali 0,5, berarti 12 dikali 0,5 dikali 50. Berarti ketemunya 6 dikali 50 sama dengan 300 ekor. Ini ketika kedalaman kolamnya cuma setengah meter. Ini tabur ideal sampai ukuran konsumsi, sampai ukuran panen. Nah, terus untuk kolam tanah dengan sirkulasi ringan, saya sarankan pun dengan taburan yang tidak terlalu padat. Lain lagi kalau kita taburnya atau budidayanya menggunakan aerator atau bantuan supercharger atau bantuan kincir, kita bisa tebar padat. Jadi ini semua kita hapus dulu. 4 kali 3 dikali misalnya kedalaman 1 meter, kalau tebar padat berarti 100 ekor dengan aerator yang mumpuni. Jangan aerator yang cuma 2 lubang. Untuk akuarium itu jangan, wah itu kayak ngerendam ikan itu, jangan. Jadi seperti ini, 12 dikali tadi kedalamannya 1 meter dikali 100 sama dengan 1200 ekor. Ini tabur sampai panen, tapi dengan aerator yang mumpuni atau dengan bantuan supercharger, atau kalau misalnya 4 kali 3 dengan Resun LP100 umpamanya. Nah, ini bisa ditabur dengan kepadatan sekian. Oke. Untuk selanjutnya, terus kepadatan tabur di kolam bundar. Kita harus cari tahu dulu kolam bundar itu isinya seberapa. Rumus ngitung volumenya untuk kolam bundar itu seperti apa? Nah, kita bahas. Untuk kolam bundar, kita memakai rumus seperti ini. Kolam dengan diameter 3 meter. Nah, kolam dengan diameter 3 meter kita hitung. Seperti ini cara ngitungnya.
Orang kalau anak sekolahan itu ngomongnya pi, cuma sayang darah pendidikan saya sudah nggak terlalu mengalir, jadi ini cuma lupa-lupa ingat, tapi mudah-mudahan ini benar. Rumusnya seperti ini, 3,14 dikali jari-jari, berarti kalau diameternya garis tengahnya 3 meter, jari-jarinya 1,5 atau R kuadrat. Jadi pi dikali R kuadrat. Nah, ini sudah nggak terlalu penting rumusnya, yang penting tahu dulu volumenya. Kalau kolam diameter 3 meter, ini rumusnya 3,14 dikali jari-jarinya 1,5 meter dikali tingginya berapa, misal 1 meter. Nah, kita lihat, kita pakai kalkulator. 3,14 dikali 1,5 dikali 1,5 sama dengan ketemunya 7,065. Jadi isinya kolam bundar diameter 3 meter itu sama dengan 7 meter kubik. 7 meter kubik. Kemudian berapa ikan yang idealnya kita tabur? Kalau kita memakai rumus yang tadi, yang sistem air tenang, berarti kan dikalikan 50 ekor. Berarti 7 meter kubik ini, 7 meter kubik ini dikali 50 ekor sama dengan 350 ekor. Nah, 350 ekor ini untuk tanpa aerator, tanpa bantuan aerator. Lain lagi kalau kita menggunakan supercharger. Tapi biasanya kolam-kolam bundar seperti ini memakai sistem bioflok dan memakai sistem supercharger, makanya bisa tebar padat sekitar 700 ekor per kolam untuk kolam bundar diameter 3. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jadi panjenengan jangan salah paham, Mas, untuk kolam bundar diameter 3 kan bisa isi 1000, bisa, asal aerator panjenengan itu bisa memenuhi syarat, memenuhi kebutuhan ikan sampai panen. Tapi kalau tidak, kalau misalnya cuma pakai air tenang tanpa bantuan aerator, saya sarankan pakai rumus ini saja, tebarnya tidak terlalu padat. Terus nanti di episode saya selanjutnya kita akan bahas berapa sih jumlah pakan atau pakan yang harus kita berikan kepada ikan dari 0 hari sampai panen untuk luasan kolam umpamanya 3 meter ini. Nanti panjenengan saksikan di episode saya selanjutnya. Untuk episode kali ini cukup ini. Tidak ada orang yang pintar dalam budidaya ikan, yang ada hanya orang yang baru belajar dan sudah lama belajar. Intinya tetap sama-sama belajar. Segala salah minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan ucapan. Terima kasih yang sudah menonton. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.